Batasan yang pertama yaitu Al-Hakim, yang artinya bijaksana atau Al-Hikmah. Sebagaimana firman Allah Quran Surah Al-Luqman ayat 2 yang berbunyi Tilka ayatul kitabil hakim. Pada ayat ini Al-Quran datang dengan membawa sifat Al-Hakim yang mempunyai arti bervariasi atau beragam. Al-Hakim yang berarti ayat-ayatnya disusun dengan rapi untuk menerangkan halal dan haram, batasan-batasan dan hukum-hukumnya. Sebagaimana firman Allah yang artinya Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Tahu. Quran Surah Hud ayat 1. Di antara bukti terpeliharanya Al-Quran bahwa tidak memerintahkan suatu hal melainkan murni atau sebagian besar muatannya mengandung musolat, dan ia tidak melarang suatu melainkan karena ia sepenuhnya atau sebagian besarnya mendatangkan mudorot. Banyak ayat yang memerintahkan suatu hal menyebutkan hikmah dan faedahnya dan melarang suatu hal dengan menerangkan mudorotnya. Di antara bukti terpeliharanya adalah banyak ditemukan ayat-ayat Al-Quran yang diulang-ulang seperti kisah umat terdahulu, seluruhnya memiliki kesamaan dan keselarasan. Al-Quran yang penuh hikmah ini berbicara kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dan pasti akan memberi pengaruh, siapapun itu orangnya. Ia merupakan salah satu konsekuensi bahwa ia adalah kitab suci yang hakim. Al-Quran yang penuh hikmah mendidik pula dengan hikmah, selaras dengan jalan pemikiran akal dan jiwa yang lurus. Sebuah manhaj yang mengarahkan potensi manusia kepada jalan yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yohana Ingrid Lorenza, NIM 0801202220. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keagungan sifat-sifat Al-Quran. Salah satunya ialah Al-Aziz. Al-Aziz yang berarti yang kuat. Dalam Quran Surah Fussilat ayat 41, Innahu la kitabun aziz, yang artinya sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang mulia. Al-Aziz juga dapat diartikan yang menang dan tidak terkalahkan. Lantas, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati Al-Quran dengan Al-Aziz? Alasannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati Al-Quran dengan kekuatan seperti ini agar Al-Quran dan kebenaran maknanya menjadi terjaga dari segala hal yang mau menjatuhkan dan menikamnya, sehingga Al-Quran selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya yang bernilai harganya akan selalu terlindungi dan akan selalu terjaga. Maka dari itu, sebagai hambanya kita harus selalu bersyukur dan selalu wajib memujinya yang maha kuat, yang telah menciptakan Al-Quran ke dalam muka bumi ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya nama Allah Al-Karim yang artinya adalah yang maha mulia, yang menunjukkan 3 sifat. Pertama, menunjukkan sifat suka memberi. Kedua, sikap suka memaafkan. Ketiga, sifat keperkasaan. Ketiga sifat tersebut ada pada diri Allah. Bahkan Allah memiliki nama tersendiri dengan ketiga sifat tersebut. Sifat Allah suka memberi dan suka memaafkan
tentu terkait dengan perbuatan Allah dan sesuatu yang diberi dan yang dimaafkannya. Sedangkan sifat keperkasaan merupakan sifat jatiya Allah, sehingga nama Allah Al-Karim ini diperselisihkan apakah termasuk nama yang menunjukkan sifat jatiyah ataukah nama yang menunjukkan sifat perbuatan Allah, yang apabila dimaknai dengan terhindarnya zatnya dari sifat kekurangan serta tersifatnya zatnya segala pujian, maka nama Allah Al-Karim merupakan nama yang menunjukkan sifat jatiyah Allah. Sedangkan apabila dimaknai Allah Al-Karim sebagai zat yang maha memberi kenikmatan serta pemberian makna, nama ini menunjukkan sifat perbuatan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai keagungan dari sifat-sifat Al-Quran, yaitu Al-Majid dan Al-Azham. Al-Majid atau yang tinggi. Allah menciptakan Al-Quran melalui sifatnya yang dengan ketinggian atau keluruhannya dalam dalil-dalil yang ada dalam Al-Qurannya, yaitu Quran Surat Al-Buruj dan Quran Surat Al-Kahf. Dalam Quran Surat Al-Buruj dikatakan bahwa yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Maksud dari ayat tersebut ialah orang-orang yang telah mendustakan Al-Quran merupakan orang golongan yang hina karena kedudukan Al-Quran yang sangat tinggi, baik itu dalam gaya bahasa maupun makna dari ayat tersebut. Al-Quran berada di kedudukan yang sangat tinggi melalui keberkahannya serta kemuliaannya apabila kita memaknai Al-Quran tersebut. Selain itu, terdapat pada Quran Surat Al-Kahf ayat 1 yang artinya Kaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Ayat tersebut sudah menjadi bukti nyata bahwa Al-Quran merupakan kitab yang sangat mulia, kitab yang memiliki sifat yang tinggi yang diturunkan Allah sisi Allah, yang seharusnya kita sudah kewajiban kita untuk menaati dan semestinya sudah keharusan kita untuk mematuhi hukum-hukumnya serta syariatnya. Kemudian sifat yang kedua yaitu sifat Al-Azhim atau yang agung. Sama halnya seperti Al-Majid tadi, Al-Azim juga bukti dari keagungan dari sifat Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Hazir ayat 87-88 yang bunyinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Janganlah sekali-sekali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka atau orang-orang kafir tersebut. Makna dari ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah telah berfirman kepada nabi-nabinya sebagaimana kami telah memberikan kepada Al-Quran yang agung. Maka janganlah sekali-sekali kamu menunjukkan kepada dunia dan keindahannya apabila telah kami memberikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Maksudnya Al-Quran telah menjadi bukti nyata bahwa kenikmatan yang sesungguhnya itu ada di dalam Al-Quran. Dan janganlah sekali-sekali kita mencari kenikmatan yang lain apalagi melalui dunia ini, karena dunia ini merupakan dunia yang sementara yang tidak selamanya. Selain itu, kenikmatan Al-Quran bukti nyata bahwa Allah telah menciptakan kenikmatan itu melalui Al-Quran. Jadi janganlah kita sebagai umat muslim janganlah mencari kenikmatan dengan dunia atau dengan harta lainnya, karena kenikmatan sesungguhnya sudah ada dalam Al-Quran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Al-Bashir wa Al-Nazir artinya yang membawa kabar gembira dan peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surah Fussilat ayat 3-4 yang artinya kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni Al-Quran dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahuinya, yang membawa kabar gembira dan yang membawa peringatan. Ini merupakan salah satu sifat Al-Quran sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dengan balasan surga dan pemberi peringatan bagi yang kafir dengan ancaman neraka.
Ekstensi Al-Quran sebagai pembawa berita gembira dan peringatan menunjukkan bahwa memahami secara benar yang terkandung dalam berita gembira dan peringatan merupakan perkara yang sangat penting, dan ini mengharuskan kita untuk tunduk, menerima, mengimani, dan mengamalkannya. Ternyata sifat ini juga dimiliki oleh para nabi yang diutus oleh Allah, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 213 yang artinya, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Quran surah Al-Baqarah ayat 213. Sifat yang selanjutnya ialah tidak dimasuki kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Fusilat ayat 42 yang artinya, yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rob yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang makna dari ayat tersebut. Di antaranya seperti dikatakan bahwa Al-Quran tidak akan didustai kedatangannya oleh kitab-kitab terdahulunya atau sebelumnya. Yang kedua, apa yang dibenarkan oleh Al-Quran tidak akan pernah menjadi batil, dan sebaliknya apa yang dilarang oleh Al-Quran tidak akan pernah menjadi benar.